Hai guys, semoga kalian senantiasa diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya. Oke, kali ini Mimin akan mengajak kalian berpetualang bersama sebuah alur cerita film petualangan fantasi yang berjudul The Athlete in the Hall of the Mountain King. Film ini menceritakan seorang anak petani miskin yang terlibat dalam petualangan untuk menyelamatkan sang putri raja. Dia diculik oleh troll si raja hutan. Ada sebuah legenda kuno yang menceritakan bahwa jika seorang putri belum menikah sampai umur 18 tahun, maka ia akan dinikahi oleh troll si raja hutan tersebut. Dan itulah yang terjadi pada putri raja. Yuk gak usah lama-lama, langsung aja masuk ke ceritanya. Film ini diawali dengan hadirnya seorang gadis yang bernama Christine. Dia berusia 18 tahun dan belum menikah. Ayahnya yang seorang raja sengaja mendatangkan seorang pangeran yang bernama Frederick. Dia berasal dari Denmark. Sang ayah memerintahkan putri Christine untuk menikah dengan pangeran Frederick karena usianya yang akan menginjak 18 tahun. Ayahnya takut akan legenda kuno yang mengatakan bahwa jika seorang putri belum menikah sampai usia 18 tahun, maka Raja Gunung akan bangun dan menculiknya. Dia akan membawanya ke gunung. Di sana dia akan dijadikan seorang istri. Tepat di hari ulang tahunnya yang ke-18 tahun, Christine ternyata kabur untuk menghindari pernikahannya dengan Pangeran Frederick. Akhirnya dia menunggangi kudanya menuju hutan dekat pegunungan. Di tempat lain ada seorang pemuda yang merupakan anak petani miskin. Pemuda itu bernama Espen. Saat dalam perjalanan pulang, setelah disuruh ayahnya untuk berbelanja bahan makanan, tak sengaja putri Christine mengagetkannya. Espen pun terjatuh ke sungai. Melihat ada orang yang terjatuh, putri Christine pun turun ke sungai untuk menyelamatkannya. Terjadi obrolan di antara mereka. Dengan polosnya, Espen mengajaknya berkenalan, tapi Christine terlihat sangat kesal dan dia juga jual mahal. Namun luluh juga akhirnya setelah Espen menawarinya makanan. Bahan makanan hasil belanjaannya akhirnya habis dimakan oleh putri Christine. Tibalah Espen di rumahnya. Ayahnya dan kedua kakaknya yang sudah menantikan Espen dengan bahan makanan akhirnya merasa kesal. Karena Espen dinilai ceroboh dan tak pernah benar dalam melakukan sesuatu. Ayahnya semakin geram kepada Espen karena dia tak membawa barang pesanannya. Espen dinilai tak dapat bertanggung jawab dan masih bersikap kekanak-kanakan. Karena bahan makanan yang mereka nantikan ternyata sudah tidak ada, akhirnya ayah dan kedua kakaknya pun pergi berburu. Tinggallah Espen sendirian. Saat hari sudah gelap, Espen berdiam diri di depan perapian. Tiba-tiba rumahnya bergetar. Sejenak Espen mengamati bunyi tersebut. Espen yakin bahwa itu adalah troll si Raja Gunung. Dengan sikap kekanak-kanakannya, dia bergaya seolah menjadi kesatria yang melawan troll. Espen mengayunkan besi perapian seperti pedang. Naasnya di ujung besi tersebut terdapat arang kayu. Arang kayu pun jatuh tepat di atas kain. Api pun menyambar kemana-mana. Espen mencoba memadamkan api tersebut, tapi bukannya api padam, justru malah semakin besar dan membakar seluruh rumah. Di tengah gelapnya malam, putri Christine terjebak di dalam hutan. Dengan perasaan bingung, dia terus menyusuri hutan tersebut. Tiba-tiba kuda yang ia tunggangi kaget karena mendengar suara. Kuda pun berlari meninggalkan putri Christine. Putri pun ketakutan. Tiba-tiba muncul suara raungan yang cukup keras. Putri Christine pun berlari, tapi suara tersebut terus mengikutinya. Sampai akhirnya karena panik, putri Christine pun terjatuh dan terguling di antara pepohonan yang besar. Tiba-tiba putri Christine pun berteriak sangat keras. Di pagi hari, kedua kakak dan ayah Espen baru saja pulang dari berburu. Dan betapa terkejutnya mereka melihat rumah yang tinggal puing-puing dan sisa api yang membakar rumah tersebut. Espen mencoba menjelaskan yang terjadi, tapi tak ada gunanya, ayahnya justru semakin geram. Saat mereka mencari barang yang mungkin saja masih tersisa, tiba-tiba Pangeran Frederick datang bersama rombongan. Menanyakan kepada mereka apakah melihat seorang putri yang cantik bersama kudanya. Mereka pun mengatakan bahwa mereka tidak melihat putri tersebut.
Tapi Pangeran Frederick mencurigai Aspen. Mungkin saja dia tahu keberadaan putri karena dilihat dari gerak-gerik Aspen yang sangat mencurigakan. Tapi Aspen mengatakan tidak. Pangeran Frederick dan rombongan mengatakan bahwa siapa saja yang dapat menemukan Putri Christine, maka dia berhak menikahinya, serta mendapatkan setengah kekayaan dari kerajaan. Dengan sombongnya, Pangeran Frederick mengatakan bahwa hanya dirinya lah yang akan menyelamatkan Putri Christine. Mendengar besarnya hadiah yang diberikan, akhirnya ayah mereka menyuruh Paul dan Per atau kedua kakak Aspen untuk mencari putri agar mendapat hadiah. Yang mana hadiah tersebut akan mereka gunakan untuk membangun peternakan lagi. Sedangkan Aspen, dia diusir oleh ayahnya karena Aspen dianggap hanya menyusahkan saja. Saat di perjalanan, kedua kakak Aspen merasa tak tega melihat si Aspen sendirian. Akhirnya Paul mengajak Aspen untuk bergabung dengan mereka. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Saat semua hening, terdengar suara seseorang yang meminta tolong. Tapi kedua kakak Aspen menghiraukannya. Namun Aspen merasa dia perlu mencari tahu sumber suara tersebut. Aspen pun masuk ke dalam hutan dan dia menemukan sumber suara tersebut. Ternyata suara berasal dari seorang nenek tua. Tapi dari penampilannya terlihat sangat menakutkan nih guys. Dia berteriak minta tolong karena hidungnya terjepit di antara batang-batang pohon. Tanpa pikir panjang, Aspen pun segera menolongnya. Kemudian nenek tua tersebut menanyakan apa yang Aspen lakukan di dalam hutan. Aspen pun menjawab bahwa dia sedang mencari sang putri Christine. Dan nenek tua tersebut mengatakan bahwa Putri Christine telah dibawa oleh sang raja gunung atau troll. Aspen sempat bingung karena dia pikir semua itu hanyalah legenda saja. Nenek tua memperingatkan Aspen bahwa itu sangat berbahaya. Tapi Aspen tetap kekeh dengan tujuannya. Nenek tua itu pun mengatakan bahwa raja gunung hanya bisa dibunuh oleh pedang yang sudah tersimpan lama di dalam rawa-rawa berbahaya. Aspen menanyakan kepada nenek tua tersebut di mana letak rawa-rawa berbahaya itu. Akhirnya sebagai balas budi, nenek tua tersebut memberikan Aspen peta menuju tempat pedang. Aspen melanjutkan perjalanan. Saat dalam perjalanan, Aspen menemukan petunjuk. Dia menemukan aksesoris rambut milik sang putri. Di tengah perjalanan, Per dan Paul yang kelaparan tiba-tiba menemukan sekeranjang apel yang berwarna emas. Dan tanpa pikir panjang, mereka memakan apel tersebut. Tak lama saat mereka memakan apel, datanglah 3 wanita cantik yang mengajak mereka ke sebuah tempat. Paul dan Per pun hanya menuruti saja mengikuti wanita-wanita itu. Aspen yang berada di belakang mereka juga ikut-ikutan nih memakan apel tersebut. Saat Aspen memasuki gua, terlihat pemandangan yang sangat indah. Di sana kedua kakaknya sedang makan makanan yang lezat yang disuguhkan oleh 3 wanita cantik tadi. Aspen pun bergabung dengan mereka. Tersedia berbagai macam hidangan lezat di depan mata. Aspen pun segera menyantap makanan tersebut. Ketika si Aspen akan mengambil buah stroberi, tiba-tiba buah berubah menjadi berbagai serangga yang menjijikan. Aspen pun kaget. Aspen merasa ada kejanggalan. Saat mereka diberikan apel emas lagi, Aspen tak memakannya. Dia berpura-pura hanya mengunyah saja. Dan benar saja, wanita cantik tadi berubah menjadi sangat mengerikan. Dan makanan yang disajikan juga berupa bangkai dan serangga. Aspen masih pura-pura tenang nih, dan membujuk kedua kakaknya untuk pergi. Tapi kedua kakaknya enggan meninggalkan tempat tersebut karena mereka belum sadar dan masih melihat semuanya normal-normal saja. Paul dan Per akhirnya sadar dari ilusi tersebut setelah mendapat tamparan dari Aspen. Ketiganya pun berusaha kabur, hingga akhirnya terjadi aksi kejar-kejaran di antara mereka. Akhirnya Aspen dan kedua kakaknya menemukan cahaya dari pintu gua. Hingga akhirnya mereka pun dapat lolos dan selamat. Perjalanan ketiganya pun berlanjut. Di tempat lain, Putri Christine ternyata disekap di dalam gua oleh Raja Gunung. Dia mencoba kabur dengan memanjat gua. Namun tiba-tiba terdengar suara aneh yang sangat keras bersumber dari lubang gua tersebut. Terlihat sebuah tangan raksasa keluar dari lubang yang memberikan daging mentah untuk Putri Christine. Karena takut, Putri Christine pun berpura-pura memakan daging mentah itu. Di sisi lain, Aspen dan kedua kakaknya menemukan sebuah desa. Karena mereka lapar, akhirnya berhenti di tempat makan di desa tersebut.
Sambil menunggu makanan yang dipesan datang, Aspen memperlihatkan peta yang dia punya kepada kedua kakaknya. Karena obrolan mereka yang cukup keras, akhirnya obrolan mereka didengar oleh Pangeran Frederick dan pasukannya, yang kebetulan makan juga di sana. Pangeran Frederick menghampiri mereka. Pangeran pun mengincar peta yang dipegang oleh Aspen. Pangeran mengiming-imingi Aspen agar mau memberikan peta tersebut dengan segepok uang. Tapi Aspen enggan untuk menukarnya. Aspen yakin bahwa dirinya dapat menyelamatkan sang putri. Akhirnya Pangeran Frederick pun marah dan akan mengeluarkan pedangnya. Namun sebelum pedang diayunkan, pelayan datang membawa 3 mangkok bubur panas. Sebelum Pangeran Frederick mengancamnya, Aspen sudah lebih dulu menyiram wajah pangeran dengan bubur panas. Kekacauan pun terjadi, mereka terlibat perkelahian. Pangeran Frederick mengincar Aspen dengan pedangnya. Pedang hampir saja melukai Aspen, tapi dia mampu menghindar. Setelah perkelahian yang cukup lama, akhirnya perkelahian pun dapat usai. Setelah Pangeran Frederick menginjak salad milik salah satu pengunjung yang memiliki badan super besar. Dengan gampangnya si Pangeran Frederick dilempar oleh orang tersebut. Kesempatan itu digunakan oleh Aspen dan kedua kakaknya untuk kabur. Tak sampai di situ saja, rupanya pangeran dan lainnya masih mengejar Aspen. Aspen dan kedua kakaknya terpojok di tepi jurang. Tapi mereka kekeh, tak mau memberikan peta. Akhirnya mereka bertiga terjun ke bawah. Saat mereka sudah menepi, si Per menyalahkan Aspen karena sudah membuat hidupnya susah. Karena Aspen tak mau memberikan peta kepada Pangeran Frederick. Perjalanan pun berlanjut dengan si Per yang membawa peta. Mereka masuk hutan lagi. Di tengah jalan, Aspen menemukan kulit beruang. Si Aspen yang suka mengumpulkan barang unik, ya akhirnya dibawa juga tuh kulit beruang tersebut. Sedangkan di tempat lain, Putri Christine mencoba melawan Raja Gunung, tapi usahanya sia-sia. Putri Christine justru ditangkap oleh Raja Gunung. Karena takut dinikahi oleh Raja Gunung, Putri Christine pun akhirnya mempunyai ide untuk dapat mengulur waktu. Putri Christine mengatakan kalau Raja Gunung ingin menikahinya, maka dia harus membawakannya gaun pengantin. Raja Gunung pun akhirnya melepaskan Putri Christine dan pergi. Di tempat lain, Aspen dan kedua kakaknya mengikuti arah peta. Namun Aspen terjebak dalam lumpur yang membuat dia terpisah dengan kakaknya. Saat Aspen berhasil keluar dari lumpur, dia berhasil menemukan rawa-rawa yang ia cari. Tak menunggu lama, si Aspen langsung menyelam ke rawa tersebut. Namun memang banyak sosok yang mengerikan yang bersembunyi dan mengintai di balik dedaunan di dalam rawa. Saat berada di dasar rawa, Aspen melihat pedang yang dimaksud. Dan ia pun segera mengambilnya. Tapi saat dia akan mengambilnya, monster rawa ternyata mengepungnya. Cukup lama Aspen berada di dalam rawa. Dan hingga akhirnya dia pun keluar dari air dengan membawa pedang. Di siang hari yang cukup terik, kedua kakak Aspen ditangkap oleh Pangeran Frederick. Mereka berdua mencoba kabur, tapi tak berhasil. Kemudian datanglah Aspen dengan membawa kulit beruang yang sempat dia ambil saat dalam perjalanan tadi. Aspen menyamar dengan kulit beruang tersebut. Pangeran Frederick dan lainnya awalnya sangat ketakutan. Tapi karena kecerobohannya, Aspen menabrak anak buah Pangeran Frederick. Dan alhasil penyamaran pun terbongkar. Niatnya sih mau menyelamatkan sang kakak, tapi karena sikap konyolnya akhirnya si Aspen tertangkap juga. Peta sudah di tangan Pangeran Frederick, tapi mereka masih menjadi tawanan. Mereka semua bermalam di hutan untuk menunggu troll. Tak lama kemudian tiba-tiba terdengar suara ringkikan kuda disusul suara gemuruh. Akhirnya Pangeran Frederick dan anak buahnya lari ketakutan. Aspen dan kedua kakaknya mencoba keluar dari ikatan tali. Mereka saling bekerja sama dan akhirnya berhasil. Ternyata yang datang memang benar, dia adalah si troll, Raja Gunung. Aspen dan kedua kakaknya lari sekuat tenaga. Di sisi lain Pangeran Frederick bersembunyi di atas pohon, tapi akhirnya ketahuan juga oleh si troll. Aspen dan kedua kakaknya bersembunyi di dalam gua. Di dalam gua, Paul mengeluarkan bebek bakar yang tadi ia dapat. Melihat bebek bakar tersebut membuat Per dan Aspen menyuruh Paul untuk membuangnya. Karena makanan tersebut dapat memanggil troll. Per pun menendangnya keluar. Tapi tendangannya yang terlalu kuat justru mengenai pohon. Dan bebek bakarnya malah terpental lagi ke depan pintu gua di mana tempat mereka bersembunyi. Troll pun datang ke tempat mereka bersembunyi. Dan alhasil dia berhasil membawa si Paul. Tinggallah Aspen dan Per. Aspen menyalahkan dirinya atas hilangnya Paul. Tapi Per akhirnya menyemangati Aspen bahwa Aspen mampu melakukannya.
Paul dan Pangeran Frederick dibawa troll ke dalam gua. Di sana mereka bertemu dengan Putri Christine. Aspen dan Per yang akan menyelamatkan Paul dan sang putri akhirnya menemukan sarang troll. Mereka masuk ke dalam gua yang sangat gelap. Karena sarang troll seperti labirin membuat Aspen harus memasang tali agar tidak tersesat. Hingga pada saatnya Aspen akan terjatuh karena tergelincir. Beruntungnya dia tertahan oleh pedang yang ia bawa tadi. Kebetulan juga di bawah Aspen ternyata ada Paul, Putri Christine, dan juga si Pangeran Frederick. Aspen dan Per menurunkan tali dan mulai menarik Paul. Kemudian disusul Putri Christine. Kemudian saat akan menarik Pangeran Frederick terdengar suara troll yang sudah kembali dari hutan. Keadaan pun semakin menegangkan, pasalnya arah jalan keluar harus melewati troll. Mereka melangkah sangat hati-hati. Mereka harus melompati ekor si troll, bermula dari Putri Christine, berlanjut Aspen, lalu Per. Kemudian dilanjutkan oleh si Paul, terakhir oleh si Pangeran Frederick. Tapi Pangeran Frederick sangat ketakutan hingga akhirnya dirinya mengenai ekor si troll. Troll pun terbangun dan mengejar mereka. Si Aspen, Putri Christine, Per, dan Paul menaiki bukit, sedangkan Pangeran Frederick bersembunyi di bawah batu. Mereka berempat tiba di atas bukit, berharap matahari segera terbit. Karena jika sudah muncul cahaya matahari, troll tidak akan mengejar mereka karena berubah menjadi batu. Tapi nyatanya matahari belum terbit sepenuhnya nih. Si Raja Gunung masih bisa mengejar mereka. Aspen pun melawan troll dengan pedang yang dia bawa. Namun belum sempat mengayunkan pedangnya, sudah keduluan troll yang menyerangnya. Alhasil si Aspen pun terjatuh. Per mencoba membantu dengan melempari batu, tapi hal tersebut justru membuat Per dilempar ke arah bebatuan. Lantas Aspen teringat akan cermin yang ia temukan saat di perjalanan. Dia pun mengeluarkan cermin tersebut dari dalam tasnya dan mengarahkan cermin tersebut ke arah matahari terbit. Hal itu membuat cahaya matahari memantul ke tubuh troll yang menyebabkan troll si Raja Gunung menjadi batu. Dengan puasnya Putri Christine menendang tubuh troll hingga akhirnya tubuh troll menjadi hancur. Di tempat lain, Pangeran Frederick akhirnya turun dari gunung dan sekarang berada di hutan. Penampilannya sangat acak-acakan. Dia pun tersesat hingga muncullah nenek tua yang pernah ditolong oleh Aspen. Pangeran Frederick pun menanyakan jalan menuju kastil kepada nenek tua tadi. Tapi tak disangka ternyata nenek tua tadi memberikan arah jalan yang salah. Di kerajaan, kedua orang tua Putri Christine mendapat kabar bahwa anaknya telah kembali. Betapa senangnya mereka mengetahui hal tersebut. Mereka pun saling berpelukan untuk melepaskan rasa rindu. Setelah itu Putri Christine mengenalkan mereka kepada Aspen dan kedua kakaknya. Aspen menjadi yang paling istimewa karena dialah yang mengalahkan troll. Kemudian sang raja mengatakan mengenai hadiah yang akan didapat berupa setengah kekayaannya. Tapi Aspen dengan rendah hati mengatakan bahwa dirinya hanyalah seorang anak petani miskin dan tak layak mendapatkan banyak harta. Aspen hanya meminta sedikit uang untuk membangun kembali peternakannya. Kemudian Paul bertanya kepada raja, akankah hadiah yang berupa menikahi Putri Christine masih berlaku karena dia senang hati mau menikahi Putri Christine. Tapi sang raja mengatakan tak ada pernikahan. Christine boleh memilih siapa saja untuk ia nikahi. Akhirnya mereka bertiga pulang ke rumahnya. Di sana mereka menemukan ayah mereka yang sedang membangun rumahnya kembali. Paul dan Per mendapat sambutan dan pelukan dari sang ayah, sedangkan si Aspen hanya termenung dan melihat mereka. Ayahnya pun menghampiri Aspen dan menyadari kesalahannya dan mau menerima Aspen lagi. Kemudian Aspen mengeluarkan hadiah yang ia dapat, dan ayahnya mengetahui bahwa Aspenlah yang menyelamatkan sang putri. Setelah beberapa hari, rumah pun sudah kembali dibangun. Dan saat Aspen membantu untuk membangun rumah tersebut, tiba-tiba Putri Christine datang dan mengajak Aspen untuk berjalan-jalan berdua menyusuri hutan menunggangi kuda. Dan film pun berakhir.